Berjumpa kembali bersama kami Alfi Channel ya, dalam pembahasan pembuatan nota ini ya, nota kasir LPK Alfi komputer ya. Jadi di pertemuan ke-11 kemarin videonya terpotong ya, sampai di sini ya. Jadi saya mohon maaf karena saya tidak melihat durasi waktunya, karena ini pertemuan satu kali video hanya 10 menit ya. Kemampuan dalam merekam layarnya kita menyesuaikan dengan komputer yang kita miliki ya, dual core tahun 2008. Jadi ini kemarin ya, kita masukkan di tombol input ya. Setelah dia menemukan data dan menginput data ke sel sheet nota ya, dia menjalankan subperintah cetak nota kemarin yang kita buat ya. Jadi ini perintahnya. Jadi perintah ini juga kita kopikan ya, akan kita jalankan juga di tombol edit ini ya. Setelah dia menemukan data pencariannya ya, memasukkan data ke sel, baru perintah pencetakan itu ya. Nah, harus dimasukkan seperti itu ya. Apabila sudah, maka kita jalankan. Jalankan itu yang bagusnya dari menu utama aja ya, biar seperti kita menjalankan aplikasi gitu ya. Input data pembayaran. Nah, ini N-nya ketinggal ya, kita perbaiki dulu ya. Rubah lebarnya ya. Nah, ini juga tarik sedikit ya. Ya, baru kita jalankan ya. Nah, kita jalankan. Kalau kita menginput data, berarti kita menambahkan data yang ketiga ya, pembayaran ya. Ini nomornya, nomor kwitansinya. Nanti kita sembunyikan aja kalau sudah apa programnya selesai ya. Misalnya Rudi ya, Rudi namanya pendek-pendek aja ya. Mendaftar ya, mendaftar kursus operator komputer, bayar 900.000 ya, diterima oleh kasir Apianti, kasirnya ya. Tanggalnya tanggal hari ini ya, ini langsung tanggalnya ya, sesuai dengan keadaan pada saat melakukan penginputan ya. Kita input. Nah, jadi datanya sudah terinput ya. Namun dia menawarkan petunjuk pencetakan ya, apakah mau dicetak maksudnya ke notanya itu. Nah, kwitansi nomor 003 ya, ini kan 003 ini ya. Nah, akan dicetak. Anda yakin kalau kita mau mencetak, kita jawab yes ya. Biasanya kita cetak ya kalau sudah kita terima duitnya ya. Kalau no, data tetap terekam namun tidak dilakukan pencetakan ya. Tidak dilanjutkan perintah berikutnya. Kalau kita jawab yes, dilanjutkan perintah berikutnya. File di PDF berhasil disimpan di folder kwitansi ya. Oke. Jadi kalau kita mau file PDF-nya, buka aja folder kwitansi itu ya di Windows-nya. Maka ada file di PDF itu ya. Apakah ingin melakukan pencetakan? Kalau no, tidak ya, hanya mencetak file Rudy tadi aja, Rudy PDF. Kalau yes, kita akan dibawakan ke Microsoft, ke Adobe Reader ya. Tinggal kita print ya. Nah, ini ya berwarna kuning ini kemarin sama ini ya, untuk membantu kita bahwa data itu bersumber dari user from. Nanti kita hapus warna itu ya, enggak ada ya. Nah, ini dia nota kwitansinya ya, kwitansi pembayarannya. Kalau kita tutup, data berhasil dicetak. Nah, itu ya, kembali ke menu utama lagi. Kalau ini nanti fungsinya ini ya, pencetakan data. Data yang kita cetak nanti mungkin ini bisa kita hapus ya, database-nya, tabel ini ya, tabel pembayaran, atau nanti kita buat apalah, rekapitulasi pembayaran. Misalnya Rudi ini tadi ya, berapa kali dia bayar ya, bayar pertama keterangannya untuk pendaftaran, bayar kedua biaya kursus, bayar ketiga biaya kursus ya, ada nomor. Itu nanti kita buat ya pada pertemuan berikutnya. Jadi hari ini tadi kita melanjutkan pertemuan yang ke-11 ya. Untuk pertemuan ke-12 ini yaitu menuliskan ini ya, subperintah cetak nota untuk dapat dijalankan di tombol input ya, di tombol input dan tombol edit ya. Nah, ini yang pada intinya yang kita pelajari ya, ini ya. Nah, ini agak rumit sedikit ya, cuman kalau kalian menemukan hal seperti ini ya, gunakan aja rumus ini ya. Apa coding ini, cuman kalian rubah-rubah kalimat-kalimatnya saja ya.
Jadi pada prinsipnya itu asalkan tujuan kita itu tercapai. Kalau mengenai pengertiannya ya asal kita tahu aja. Yang penting kalau dalam pencetakan itu, kalau kalimat ini di Sitnota itu adalah memberikan nama filenya. Apa yang ada di dalam sel K10 ini nanti seperti ini Rudi ya, akan menjadi filenya ya. Atau bisa juga nanti kita gabungkan di sini Rudi dengan nomor notanya ya. Tapi kalau nomor nota ini ya, nomor kwitansi maksudnya ini ya, tidak bisa dijadikan file karena dia ada garis miring ini ya. Nah itu masalahnya. Jadi yang hanya bisa kita gunakan itu sel pembantu, misalkan pembayaran nomornya saja 003 yang diambil, tapi ditaruh dulu di sini misalnya ya, kita gunakan lab misalnya ya. Nah, diambil dari kiri itu di sini ya 3 digit gitu ya, kalau tutup enter. Nah ini pakai meet ya, 5 6 7 8 9, dari 9 diambil 3 pakai fungsi meet itu ya, seperti orang membuat kalimat terbilang itu ya. Dari 5 6 7 8, dari 8 diambil 3 gitu ya. Ya ini hasilnya. Taruh lebarnya ya, lebarnya agar kita melihat ininya. Oh diambil 3, diambil 4 ya, diambil 4. Salah kita ya, kalau diambil 3 hanya 2 aja yang diambil ya, berarti diambil 4, diambil 4. Nah saya 03 gitu kan. Tapi ini fontnya kebesaran nih, kita kecilkan saja, kita kecilkan tuh ya. Nanti baru kita jadikan ini kan ininya apa itu di sini digabungkan di sini di K10 ini, gabung gini ya, gabung Y berapa, Y10 tadi ya. Nah jadi kalau seperti ini semua ini nanti juga dibuat ya. Nah kalau kita penggabungan, jadi di sini juga harus dibuat seperti itu ya. Dan ini agar tidak mengganggu ya, diputihkan saja anunya, jadi tulisannya agar tidak tercetak. Nah gitu ya, disembunyikan saja. Tapi untuk latihan harus diaktifkan agar kita tidak bingung ya. Nah itu dulu untuk pertemuan yang ke-12 ini ya. Ininya sudah selesai, berarti di sininya dinopilkan aja ya, jangan diwarnakan lagi. Nah nanti tekor kalau pakai warna seperti ini, cartridge-nya mudah jebol ya. Nah nopil ini aja yang berwarna, warnanya tipis ya, tipis. Nah ini warna ini ya. Jadi kita akan berjumpa kembali nanti di pertemuan yang ke-13 ya. Ke-13 nanti kita akan membuat rekapitulasi pembayaran per orang ya, per peserta, dan segala ini ya, pemasukan bulan per bulannya ya, per tahunnya ya. Jadi akan kita sampaikan di pertemuan berikutnya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa dibantu dengan mengklik subscribe dan klik like ya, serta bagikan video ini agar channel Alpi channel ini ya bisa berkembang. Bila Alpi channel ini berkembang, yang membuat video juga semangat ya. Maka setiap hari kita berinovasi ya. Apa yang saya teliti nanti akan saya buat videonya, dan kalian bisa ikut menyerap ilmunya ya. Dan kalian juga apabila sudah mahir ya juga bisa buat channel ya. Nah, channel YouTube, siapa tahu ada rezeki ya. Bagi yang sudah subscribe, insya Allah saya akan subscribe kebalik ya channelnya. Terima kasih. Semoga kita bisa berjumpa kembali di pertemuan ke-13.